Dan untuk mengetahui informasi seputar kasus suap migas, kita telah tersambung lewat telepon bersama pengamat perminyakan Kurtubi. Selamat pagi Pak Kurtubi. Selamat pagi. Ya Pak Kurtubi, ini bagaimana Bapak menanggapi kasus suap yang melibatkan Kepala SKK Migas ini Pak Kurtubi? Ya, saya pribadi kaget juga ya, sebab kita kenal Pak Rudi berdasarkan informasi dari bekas-bekas murid beliau di ITB. Pak Rudi ini ya, orang yang sangat jujur ya, berintegritas, tetapi ternyata beliau kejeblok juga jika benar ya nanti tuntutan KPK ini gitu loh. Jadi kita kecewa begitu karena SKK Migas ini perannya dalam rangka sistem perminyakan nasional saat ini sangat sentral, amat sangat mempengaruhi penerimaan migas kita, ya, baik dari sisi hasil penjualan minyak dan gas bagian negara yang harus dirubah menjadi dolar, lalu berubah menjadi rupiah di APBN, maupun dalam bentuk cost recovery, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan minyak asing yang di Indonesia, lalu biaya itu dikembalikan oleh negara dalam bentuk cost recovery. Semua ini membutuhkan persetujuan dari Kepala SKK Migas. Jadi posisi Pak Rudi ini luar biasa pentingnya dalam rangka penerimaan migas di APBN maupun jumlah cost recovery yang dibayar negara. Cost recovery nilainya bisa 150 triliun per tahun. Sedangkan ekspor minyak dan gas bagian negara yang berasal dari kontraktor itu nilainya juga ratusan triliun per tahun, di mana BP Migas karena dia bukan merupakan perusahaan, maka minyak dan gas bagian negara yang berasal dari kontraktor ini harus dijual dengan menunjuk pihak ketiga, menunjuk orang lain, pihak lain, karena BP Migas itu bukan perusahaan. Disinilah letak kelemahan fatal dari sistem tata kelola migas kita saat ini yang didasarkan atas Undang-Undang Migas Nomor 2 tahun 2001, di mana titik sentral pengelola migas itu diserahkan ke lembaga pemerintah. SKK Migas dulu BP Migas. Jadi minyak sudah di permukaan bumi, siap dijual untuk dirubah jadi dolar, tidak bisa dilakukan sendiri oleh BP Migas. Dia menunjuk pihak lain. Mungkin lubang ini dipakai oleh kernel oil ini untuk menyedot sebagian penerimaan negara dari hasil ekspor migas kita, mungkinnya seperti itu. Ya. Jadi memang sistem sekarang ini sangat rapuh. Oke. Ya. Pak Kurtubi, ini kalau kita melihat memang sistem dari atau pengizinan atau juga praktek dari perminyakan ini bisa kan memberikan praktek pemberian uang seperti itukah akan menjadi satu hal yang umum dalam perminyakan ini? Mungkin saja di tempat lain umum, tapi di negara kita mestinya ini tidak boleh terjadi karena ini menyimpang dari hukum dan menyimpang dari konstitusi, di mana pengelolaan kekayaan migas kita tidak bisa lagi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi dinikmati sebesar oleh kelompok-kelompok orang yang mengkhianati negara ini. Jadi tata kelolanya yang salah, sistemnya yang salah. Ya, boleh dibilang ini kasihan juga ya Pak Rudi, ya, orang berkarakter begitu akhirnya terjerembab juga. Nggak tahan dengan cobaan uang begitu. Nah, kalau kita lihat beliau kata di informasi kita tadi 700 ribuan dolar, itu terlalu kecil untuk ukuran bicara uang yang berputar di sektor migas ini. Jadi 700 ribu US dollar itu masih terbilang cukup kecil dari untuk memberikan uang dalam perizinan minyak seperti itu? Betul, terlalu kecil sebab nilai perputaran uang di sektor hulu ini luar biasa besarnya ya, dan itu hampir semua ya harus mendapat persetujuan SKK Migas, di mana dalam struktur saat ini SKK Migas itu tidak punya semacam komisaris yang bisa mengontrol kepala BP Migas yang berada di atas kepala BP Migas, yang bisa menegur BP Migas dan bisa memecat kepala BP Migas, komisarisnya seperti di perusahaan gitu ya. Okay. Mereka punya sekarang itu, tetapi tidak seperti komisaris dalam perusahaan, sehingga sistemnya sudah salah ini, yang membuka peluang loophole yang lebar bagi tersedotnya uang negara oleh pihak-pihak tertentu lewat mekanisme sogokan,
mekanisme markup untuk memperlancar agar proyeknya ini, agar penunjukannya segera disetujui oleh kepala SK Migas. Kalau Itu ini. Jadi, Pak Qurtubi, kalau misalnya memang 700.000 US dollar ini terbilang cukup kecil untuk masalah perizinan, lalu kira-kira 700.000 ini adakah untuk uang apa kira-kira dalam bisnis perminyakan ini? ya bisa untuk pribadi yang bersangkutan, bisa juga dia setor ke atasan. Bisa, ya, kita tidak menuduh. Lebih-lebih sekarang kita dengar beberapa minggu terakhir kan Pak Rudi paling getol. Misalnya, ini contoh ya, agar publik ikut mengawasi. Beliau paling getol menggolkan perpanjangan blok Mahakam. Meskipun kontraktor di situ mau berakhir kontrak setelah 10 tahun. Beliau ini mendesain untuk kontrak asing diperpanjang dengan tuduhan. Nah ini yang kita sayangkan, beliau ini bilang Pertamina nggak mampu secara teknik dan teknologi. Ya, hanya semata-mata untuk agar asing. Nah itu ada lubang uang ATM di situ maksud saya gitu loh. Baik terima kasih Pak Qurtubi atas informasinya.